Banyak orang mikir audio itu yang penting bassnya kenceng. Padahal nggak cuma itu loh. Sekarang kita dengar suara drum kalau misalkan suara dari Twitter doang. Halo Rangers, balik lagi bersama gua Andre di Batas. Belajar audio tapi santai. Di kesempatan kali ini gue mau bahas tentang pentingnya komponen midrange dan tweeter pada sistem audio mobil kita. Fungsi dari midrange dan tweeter untuk menyempurnakan sistem audio mobil kita. Jadi semuanya itu berkesinambungan, nggak mesti cuma tentang bass gitu ya. Ya mungkin buat teman-teman yang di kubunya audiophile ngerasa, lah orang yang demennya bass doang, selera gitu-gitu aja. Atau mungkin yang demen bass, orang-orang audiophile mah nggak ngerti tentang bass gitu. Dan di sini ingat, nggak ada ngejudge, nggak ada apapun, selera masing-masing urusan kalian. Cuma di sini hanya diskusi aja, jadi kita bahas sampai tuntas. Oke, yang pertama kita bahas tentang si Twitter. Jadi kenapa sih Twitter penting dalam peran sistem audio ya, kita ngomongnya ya. Sebentar, urusan rumah tangga, mabul bener. Si Twitter ini biasanya itu dia speaker yang berukuran mulai dari 1 inch atau 2 inch ke atas. Nah, contohnya di sini ada ini nih. Ini Twitter yang bisa dibilang cukup universal dengan dimensi ukuran dom. Dom itu ya, ini dom inginnya di sini nih. Domnya ini kurang lebih 1,7 inch dan lingkar diameter Twitternya ini sendiri kurang lebih 2,5 inch. Jadi kurang lebih kalau kita ngeliat Twitter ya seperti ini. Inilah Twitter. Nah, kerjanya si Twitter atau fungsinya si Twitter ini, dia tuh ngeluarin apa sih? Nanti gue akan praktekin habis ini, tapi gue bahas dulu ya. Jadi basicnya si Twitter ini ngeluarin frekuensi kurang lebih rentangnya dari 2000 sampai 20.000 plus. Kan banyak yang ngomong Twitter tuh ngeluarin suara high, suara tinggi gitu ya. Itu kurang lebih instrumen-instrumen dikeluarin itu seperti simbal, terus ada kayak nafas vokal. Vokal nih orang ngomong nih, terus ada nafasnya. Nah, kalau kalian suka dengerin lagunya Billie Eilish, dia tuh sering banget gunain falset yang mirip-mirip nafas vokal kayak I used to, kayak itu masih dikeluarin sama Twitter. Bahkan kita tuh bisa sampai nilai gitu loh. Kalau kita punya sistem audio yang perangkat speakernya detail, contoh Twitternya punya kemampuan detail yang makin bagus, otomatis bass yang dikeluarin dari frekuensi gitar, ya frekuensi instrumen gitar, kita bisa dengar kalau si gitarisnya itu pakai pick atau enggak karena kedetailan dari Twitternya. Nah, yang kedua ini ada midrange. Jadi si midrange ini kurang lebih ya bentuknya tuh mirip-mirip kayak begini. Sebenarnya kalau secara bentuk dibilang sama Twitter, ini kalau grillnya dicopot mirip-mirip ya karena basicnya speakernya kayak begitu. Tapi yang membedakan itu dari ukurannya. Jadi midrange itu kebanyakan ukurannya di atas 2 inci dan bervarian. Midrange dengan ukuran 2,5 inci, 3 inci, 4 inci gitu ya. Itu mereka punya kelebihannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau kalian nanya juga midrange bagusan yang mana, ntar itu topik beda lagi. Efeknya ke sistem audio kita tuh sebenarnya apa sih? Kenapa gua harus pasang speaker dengan sistem 3-way yang ada midrange-nya dibandingkan sistem 2-way yang ada midrange-nya? Dan efeknya ke bass itu tuh apa sih? Oke, nah kita akan bahas nih detail di sini. Jadi dari si komponen midrange ini, dia itu ngeluarin dari frekuensi 200-an sehingga let's say kita bisa ngomong 4.000, 5.000. Tapi mostly dominannya dia itu mainin frekuensi dari 400-500 up to 2000-an. Ya kalau kita mau ngomong baca data aktual tergantung dari speknya lagi. Sesuai ukuran, setiap pabrik bikin produk yang berbeda-beda, tapi kurang lebih range dari 2000 sampai kita ngomong bahkan bisa sampai 6000-an. Biasanya yang paling signifikan di frekuensi itu kita bisa ngomong kayak suara grand piano. Habis itu yang udah pasti ya suara vokal. Vokal tuh gimana? Ini. Kalian denger gue ngomong, ya ini suara vokal, suara orang gitu, suara orang ngomong. Terus biasanya juga posisi midrange kalau udah dipasang di dalam mobil biasanya ditaruh di pilar A. Nah, daripada kita ngomongin
barangnya terlalu dalam ya Twitter, fungsinya ngapain, mid-range ngapain, mending kita langsung praktek ya kan Rangers. Kayak Rangers, jadi ini contoh sedikit ya. Ini gue ngambil ya dari video ini, ntar gue unjukin sedikit. Sekarang kita dengar suara drum kalau misalkan suara dari Twitter doang. Nah, ulang dulu. Nih. Nah, sekarang kita dengar suara mid range. Kebetulan di mobil ini mid range-nya dipasang di center. Oke. Kita ulang lagi, kita dengar. Nah, ini suara drum yang keluar dari mid range. Ini sekarang dari mid bass nih. Parking mode on. Parking mode off. Nah, ini jadi suara si drum dari mid bass kayak tadi. Nah, ini sekarang sapon ini. Maaf, mid bassnya belum mati. Kita ulang lagi. Ini sub doang sekarang. Ya kalau dari ini, kalau mereka nggak pakai headphone atau earphone, kalian nggak bisa dengar deh suara sub karena frekuensi rendah ya. Kalau misalkan dari HP ngeluarinnya cuma suara kayak suara dengung-dengung doang gitu. Karena kalau subwoofer kan mostly di bawah frekuensi 70-80 Hz. Nah, kalau digabungin semua bareng-bareng, ini kan kita nyalain Twitter nih, nyalain center, nyalain mid bass. Oke Rangers, gimana nih? Jadi kalau misalkan nggak ada dua komponen ini, atau ya mungkin ada, tapi mid bassnya bagus, Twitternya kurang bagus, atau mungkin kalian pakai full range gitu ya. Ini kita sama-sama mengenal gitu, tapi ternyata peran dari setiap perangkat ini tuh sepenting itu loh, walaupun kita ngerasa kita cuma pengen mainin bass. Wah, jadi ya kayak sekiranya begitu aja. Kalau kalian masih punya pertanyaan, pengen diskusi lebih lanjut tentang dua komponen ini, karena jujur Rangers, ini gue udah kontrol banget. Gue nggak coba bahas lebih lanjut sampai ini Bang Mul di belakang layar udah kayaknya Dre cukup sampai sini aja. Jadi oke, kita akhiri. Nanti kalau kurang tanya di komen. Kalau misalkan kalian mau nanya bisa di platform kita manapun, mau di Instagram, mau di YouTube, mau di TikTok, mau di WhatsApp gitu ya, bisa banget. Oke, gua Andre undur diri. Terima kasih buat kalian yang nonton. Jangan lupa buat like, subscribe, komen. See you on the next video. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.